Itu kunciku. Itu kata Maro. Tapi tetap saja monyet itu bergelantungan dan berloncatan ke sana kemari. Aduh, ini semakin kacau, kata mereka semua. Hai adik-adik dan sahabat Erlangga yang ada di rumah, bertemu lagi dengan Kak Uli dan Kak Tania di kegiatan bermain dan belajar bersama Erlangga for Kids. Kak Tania dan adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan bergembira bersama melalui aktivitas dan juga tentunya cerita. Nah, ada juga bernyanyinya ya Kak? Tentu. Wah, menyenangkan sekali. Tapi sebelum kita mulai keseruannya, bagaimana kalau kita bernyanyi? Setuju. Yuk. Hai teman-teman, apa kabarmu? Sudahkah kau siap mendengarkan cerita? Siap! Ada Kak Tania dan ada juga Kak Uli. Kami kan bercerita dan berbagi bahagia. Wah, adik-adik, hari ini Kak Uli dan Kak Tania akan bermain-main bersama dengan adik-adik semua ke sebuah toko mainan. Wow, toko mainan berarti banyak sekali mainannya ya Kak? Tentu. Wah, aku yakin pasti teman-teman dan adik-adik yang di rumah suka pergi ke toko mainan. Iya, karena semua mainannya juga seru-seru. Iya. Cerita ini akan dibawakan dari sebuah buku yang berjudul Awas, Kuda Belang. Cerita ditulis oleh Jim Helmore dan Karen Wall dan diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Mari kita dengarkan ceritanya. Yuk. Wah, adik-adik, tahu tidak? Di sebuah toko mainan ada berbagai macam mainan. Dan toko mainan ini adalah toko mainan ajaib. Kalian tahu? Karena tiba-tiba mainan-mainan di dalamnya bisa hidup. Apakah seperti mainan adik-adik di rumah? Wah, mari kita lihat ya. Tapi kali ini ada yang terjadi dan sesuatu kekacauan terjadi tidak seperti biasanya. Lihat, kuda belang menjadi terbalik. Lihat, ini dia kuda belang. Lalu juga Hobo, si boneka penghalang angin, menggonggong dan ia, wak, aku terikat tali simpul, katanya. Ariel dari kap lampu, si burung juga berkata, aduh, apa ini? Aku dicoret-coret, kata Ariel. Bahkan ada yang bersin, katanya gimana kalau bersin? Aisyah! Iya. Kalau sekarang bersinnya harus lebih aman Kak. Oh, lebih aman, betul. Coba adik-adik bagaimana bersinnya kalau di rumah? Pintar. Seperti itu. Nah, kali itu Rolly dan juga Polly setempat merica dan garam tertukar. Itulah mengapa mereka bersin-bersin. Ternyata tidak hanya sampai situ. Ada yang aneh ternyata. Wow, lihat. Ada sebuah kotak dengan kepala singa. Namanya Maro. Apa kata Maro? Astaga. Aduh. Aku sepertinya harus keluar dari peti kayu ini. Ada apa Maro? Kata si kuda belang. Sepertinya seseorang lupa mengunciku. Dan sekarang, monyet-monyet itu kabur. Monyet-monyet, kata si kuda belang. Maksudmu monyet-monyet yang ada di puzzle itu? Iya, betul sekali. Mereka semua sedang menghilang. Jadi semua kekacauan ini karena monyet-monyet itu? Oh iya, betul. Aduh, mereka mengambil kunciku. Apa yang harus kulakukan tanpa kunciku itu? Lalu Hobo, si boneka penghalang angin, mencoba mencari ide. Ia berkata, aku tahu Maro. Bagaimana kalau aku coba dengan pensil ini, pensil. Pensil.
Ternyata nggak bisa ya Maro. Nah, tahu tidak? Monyet-monyet itu membuat kekacauan semakin banyak di toko mainan. Wih! Lalu si Ariel bilang, awas kuda belang, katanya. Wah, monyet itu melompat. Hap, 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 hop, hap, hap. Bahkan Rolly dan Polly pun tidak bisa menghentikan mereka. Wah. Itu kunciku. Itu kata Maro. Tapi tetap saja monyet itu bergelantungan dan berloncatan ke sana kemari. Aduh, ini semakin kacau, kata mereka semua. Bahkan lihat, boneka penghalang angin, Rolly, Polly, Ariel, Maro, kuda belang, mereka semua tidak ada yang bisa menangkapnya. Aduh, mereka terlalu sibuk menghentikan si monyet sampai mereka lupa memperhatikan satu sama lain. Aduh, bagaimana caranya ini? Kita menangkap monyet-monyet itu. Lalu Maro menjelaskan sesuatu. Aku tahu. Kita harus membawa semua monyet-monyet itu masuk lagi dan berada di atas papan puzzle. Lalu, kalau mereka sudah berada di atas papan puzzle, kita harus bersama berteriak, Teinom Elzap. Sekeras mungkin. Teinom Elzap. Adik-adik di rumah, bagaimana kalau kita ucapkan bersama-sama? 1, 2, 3. Teinom Elzap. Wah, Iya. betul seperti itu. Yang keras ya, supaya mereka semua nanti bisa kembali masuk dalam puzzle. Tapi, kata Hobo, ada satu yang kurang. Bagaimana caranya agar mereka semua bisa tertarik dan berdiri di atas puzzle? Iya ya. Bagaimana caranya? Ini dia. Ternyata mereka punya sebuah rencana. Rencana apa itu? Wah, mereka mendandani Hobo, si boneka penghalang angin yang tadi panjang itu, dengan kostum pisang. Wow, pisang. Iya, Aku rasa itu akan menjadi ide bagus. betul sekali. Karena pisang itu kan makanan favorit monyet. Ide bagus. Begitu kata Hobo. Hobo pun berdiri di atas papan puzzle. Tak lama, teman-teman Hobo merangkak ke bawah agar ia bisa mengamati. Pelan-pelan terlihat seekor monyet diam-diam masuk. Apakah hanya satu? Ternyata tidak. Ada beberapa. Kita hitung pelan-pelan. Teman-teman di rumah, sahabat Erlangga, bantu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 monyet. Banyak. Pantas saja toko mainan jadi kacau. Dan mereka melihat Hobo si pisang. Nyam. Mereka mendekati Hobo dan akhirnya mereka ada di atas puzzle itu. Dan kalian tahu apa yang harus kita bilang? Ayo bersama kita ucapkan mantra. 1, 2, 3. Teinom Elzap. Wow. Toko itu bersinar dengan cahaya kelap-kelip yang sangat terang. Dan monyet-monyet itu masuk kembali ke dalam puzzle. Yeay! Lihat! Cepat, kata Ariel. Kita harus memasukkan semua puzzle-puzzle itu ke dalam kotaknya lagi. Jangan sampai mereka keluar, katanya. Lalu mereka pun memasukkan satu persatu puzzle tadi ke dalam kotaknya. Nah, tapi ada satu yang belum selesai ternyata adik-adik. Kalian ingat kan, Maro kehilangan kuncinya. Maro pun mencari di mana kuncinya. Teman-teman, bantu aku. Sementara ini aku menggunakan pensil, tapi seharusnya aku tetap dikunci dengan kunciku. Apakah kalian melihat di mana kunci peti kayuku? Maro lihat ke atas. Sepertinya ada di atas jam kuku. Iya, itu dia kunciku. Ini dia adik-adik. Ternyata kunci Maro ada di atas jam kuku.
Nah, saat itu sudah pukul 5 dan burung kukuk pun di atas jam berbunyi 5 kali. Seperti apa bunyinya? Kukuk, 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 kukuk. Dan kunci pun jatuh. Kunci singa yang hilang terjatuh dari paruh burung kukuk. Awas di bawah, kata Ariel. Hap! Aku dapat, kata si kuda belang ketika ia menangkap kunci yang berkilauan itu. Ah, wah ini dia kuncinya, kata si kuda belang. Dan si kuda belang pun memutar kunci ke dalam mulut singa sebanyak 3 kali. Wah, coba kita ulangi lagi seperti apa bunyi kunci. Krik, krik, krik. Oh, itu dia. Semua sudah terkunci dengan rapat. Dan puzzle monyet ada di dalam kotak Maro dengan aman. Terima kasih ku ucapkan atas bantuan kalian. Semua sudah kembali aman dan ada di dalam peti kayu. Tentu saja Maro. Wah, untung semua sudah kembali seperti semula ya. Wah, aku lelah sekali, kata Ariel. Terima kasih ya atas bantuan kalian semua. Kunci ini merupakan kunci yang terbaik untuk peti kayuku. Sama-sama Maro, kata Ariel. Hari sudah sore ketika teman-teman si kuda belang kembali ke tempatnya. Dan hari itu mereka semua bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Karena monyet-monyet dari puzzle sudah berhasil masuk kembali. Ini semua berkat kerja sama mereka dan juga teman-teman. Wah, kata Nia dan adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang monyet-monyet yang keluar dari puzzle. Iya, dan bagaimana kekacauan terjadi di toko mainan. Tapi itu semua bisa teratasi karena kerjasama. Betul, dan juga saling membantu satu sama lain. Betul sekali. Kali ini Kak Uli dan Kak Tania mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk membuat puzzle masing-masing. Wow, ini juga bagian dari mainan yang ada di toko mainan tadi ya Kak? Betul, ini membutuhkan kerjasama juga loh adik-adik. Betul. Nah, alat dan bahannya itu apa saja sih Kak? Nah, alat dan bahan yang dapat adik-adik siapkan yang pertama adalah stik es krim. Oh, siapkan beberapa ya adik-adik. Yang kedua adalah spidol atau alat mewarnai yang dapat digunakan di atas stik es krim. Betul, warna-warni jadi biar lebih terlihat nantinya. Nah, yang ketiga adalah wadah. Wadah ini dapat berupa gelas atau wadah lainnya supaya nanti kita bisa bermain dengan ini. Nah, adik-adik dan juga sahabat Erlangga di rumah, melalui permainan ini nanti kita bisa mengenal tentang warna. Juga bentuk bangun datar. Betul, dan sepertinya semua warna dan bangun datar tadi juga ada di dalam cerita Awas Kuda Belang. Betul sekali, kita mulai. Sudah siap? Siap ya, yuk. Caranya mudah sekali. Pertama, adik-adik siapkan 2 stik es krim yang didekatkan satu sama lain seperti ini. Nah, berarti kita punya 2 dan juga siapkan beberapa ya adik-adik. Ya. Nah, di 2 stik es krim ini adik-adik dapat membuat bangun datar berbentuk apapun yang adik-adik sukai. Seperti misalnya katanya sebut satu dong. Kalau tadi di dalam cerita ada berbentuk lingkaran. Kan kepalanya Maro seperti lingkaran tuh ya Kak. Walaupun rambutnya ada banyak. Iya. Jadi aku mau bangun datar pertama adalah lingkaran. Lingkaran berwarna hijau. Warna pohon yang ada dalam puzzle ya. Boleh, oke. Berarti aku akan bentuk lingkaran seperti ini. Lalu aku warnai. Nah, ini dilakukan di 2 stik es krim yang tadi adik-adik. Jadi didekatkan dulu, baru digambar. Betul. Oke, nah nanti kalau sudah jadi, hasilnya adalah seperti ini. Tada! Nah, berikutnya adik-adik dapat menggambar 2 bentuk lainnya di bawahnya. Misalnya kita mau buat persegi dan juga
segitiga. Ini persegi panjang. Seperti kotak peti kayu tadi ya. Betul. Kali ini warnanya adalah merah jambu Ah. atau pink. Iya, ini persegi panjang ini. Lalu yang ketiga, Ketiga, bentuknya apa ya? Yang ada sisinya 3. oh aku tahu, segitiga. Betul. Segitiga ada di kap lampunya Ariel tadi. Betul sekali. Nah, ini dia sudah jadi. Nah, ini warnanya seperti warna langit yang lagi-lagi ada di dalam puzzle tadi tuh. Iya. Dan ini dia sudah jadi. Tada! Nih. Nah, tapi Kak Uli, katanya stik es krim ini bisa dimainkan. Bagaimana cara memainkannya? Nah, begini cara memainkannya kata Nia. Tadi adik-adik sudah menyiapkan beberapa stik es krim lainnya dan lakukan hal yang sama, menggambar bangun datar dengan berwarna berbeda sampai nanti adik-adik punya beberapa seperti Kak Uli dan Kak Tania. Kak Tania boleh pegang beberapanya? Oke, nah ini bisa dilakukan bersama papa mama di rumah juga ya? Iya nih, Tuh. sudah ada beberapa. Iya betul. Nah, lalu kita akan coba bermain seperti Kita ini. bermain. Kita bermain. Kita kumpulkan semua puzzle-nya tadi. yang sudah tadi dibentuk dan diwarnai ya. Yes. Kita masukkan ke dalam wadah. Masukkan dalam wadah. Kita acak. Kita acak. Tring. Oke. Setelah ini kita berarti punya stik es krim yang sudah beda-beda nih Kak. Betul. Ya kan? Dan letaknya pun sudah acak ya Kak ya? Yes, bentuknya sudah acak. Sekarang kita akan mencocokkan satu puzzle dengan pasangannya. Wow, kira-kira yang mana? Apakah adik-adik ingat dan hafal bentuk-bentuknya tadi apa saja dan warnanya? Oke, baiklah. Aku akan sepertinya Yang pertama itu Pasangannya- adalah warna dari maro, warna kuning Warna tadi kuning, ya, atau warna kuning. matahari. kedua adalah warna hijau, Hijau, warna pohon. pohon, Ketiga adalah warna biru, warna langit warna ya. langit. Apakah pasangannya ini? Sepertinya bentuknya berbeda, lalu warnanya juga berbeda Kak. Adik-adik apakah ini pasangannya? Bukan ya? Oke, Bukan Kak. baiklah. Apakah pasangannya ini? Warnanya ada yang sama, bentuknya juga sama, tapi Sepertinya bukan ya. sepertinya bukan. Oke. Mana ya? Ini nampaknya bisa dimainkan bersama papa dan mama ya. Betul. Bagaimana Apakah kalau ini? Adik-adik bantu Kak Tania lihat lebih teliti. Coba, apakah yang paling atas warnanya sama? Warnanya Sama. sudah sama. Bentuknya apakah sama? Wah, sudah sama juga. Bagaimana dengan bangun datar yang kedua dan juga yang ketiga? Apakah warna dan bentuknya juga sama? Sama. Wah, adik-adik hebat sudah membantu Kak Tania dan Kak Uli. Berarti kita mendapatkan pasangan dari stick puzzle ini ya Kak? Betul, dan ini dilakukan untuk stick puzzle yang lainnya. Nah, ini melatih kerjasama nih Kak. Betul, tapi tidak hanya kerjasama juga Kak. Melatih juga menghafal warna dan juga mengenal bangun datar. Nah, Kak Tania dan adik-adik, begitulah aktivitas kita pada hari ini. Semoga adik-adik di rumah dapat mencoba bermain seperti Kak Uli dan Kak Tania. Selamat mencoba. Dah!